Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya. Untuk materi kuliah hari ini kita lanjutkan untuk HDR-nya, harga diri rendahnya, materi harga diri rendah. Jadi kemarin kita udah bahas terkait dengan pengertian, kemudian ada faktor predisposisi, presipitasi gitu kan ya, dan lain-lain. Hari ini kita belajar tentang intervensinya ya atau tindakan keperawatannya. Ya, jadi kalau ke pasien itu seperti yang sudah dijelaskan dan kalian juga sudah melihat video komunikasi untuk pasien HDR. Jadi penting sekali mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien. Ya, jadi semua orang itu punya kemampuan, tidak ada yang tidak memiliki kemampuan. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ada beberapa orang yang tidak menyadari akan kelebihannya, akan kemampuannya. Ketika pasien gangguan jiwa yang mengalami harga diri rendah, artinya dia itu ada aspek positif sebenarnya dia sudah punya, tetapi tidak merasa kalau dirinya itu punya gitu. Nah, tugas kita adalah mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki pasien serta aspek positif yang dimiliki pasien. Biasanya kemampuan atau aspek positif ini kita tanyakan dengan kegiatan yang biasa dia lakukan. Misalnya dia seorang pelajar, berarti kegiatan sehari-harinya apa gitu ya, belajar gitu. Terus hobinya apa, kita tanyai hal-hal kegiatan dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali gitu. Aktivitas yang biasa dilakukan apa? Ya. Nanti dari situ kita akan tahu bahwa sebenarnya dia punya kemampuan, cuma dia itu merasa minder, merasa tidak pede, merasa tidak berharga dibandingkan dengan orang lain gitu. Nah, tugas perawat adalah mencari tahu kemampuan yang dia miliki dan memberikan reinforcement positif atau memberikan apresiasi ya bahwa sebenarnya banyak loh kemampuan yang pasien itu miliki gitu ya. Mbak miliki itu banyak kemampuannya gitu. Sehingga dia akan menyadari kemampuan tersebut dan harapannya adalah tadi seperti kemarin ini kan ada tujuannya ya, kriteria hasil. Itu pasien itu bisa nantinya adalah menilai kemampuan yang dia miliki dan melatih kemampuan yang sudah dia miliki. Nah, ini akan membuat dia nantinya akan menjadi percaya diri, ya. Yang pertama adalah nilai dulu kemampuan yang dapat dilakukan saat ini. Saat ini berarti kalau posisinya pasien masih di rumah sakit, itu kita gali yang biasa dia lakukan di rumah sakit ya, maupun di rumah dulu. Di rumah maupun di rumah sakit kita tanyai semua. Di rumah biasa ngapain? Misalnya masak, nyapu gitu ya. Terus apalah berkebun gitu. Kemudian nanti di rumah sakit ngapain gitu ya. Nanti pasien akan memilih kemampuan yang bisa dilakukan di rumah sakit. Misalnya memasak itu kan tidak bisa dilakukan di rumah sakit karena tidak ada kompornya gitu ya. Jadi kita ganti dengan yang lainnya gitu. Misalnya tadi ada memasak, ada menyapu, berarti menyapu masuk kategori yang bisa kita lakukan di rumah sakit gitu. Kemudian nanti kan memilih kan sudah nomor 2 yang akan dilatih. Misalnya ada banyak nih, ada menyapu, ada lanjut lagi menggambar, ada lagi berkebun yang bisa dilakukan di rumah sakit. Artinya 3 kegiatan itu nanti akan kita latih semuanya. Kemudian melatih kemampuan pertama yang dipilih, nanti pasien disilahkan, Ibu mau berkebun dulu atau mau tadi menyapu dulu atau yang mana gitu ya, atau menggambar dulu gitu. Nanti dia milih, oh saya mau menggambar, oke. Berarti saat kamu ketemu pasien langsung pasien kita ajarkan atau kita latih kemampuannya, kita asah lagi bahwa dia itu menggambar gitu. Dengan melihat hasil gambarnya, kemudian kita
kasih apresiasi misalnya, wah gambar ibu ternyata bagus juga ya Bu ya, saya aja tidak bisa gitu ya. Ibu berarti punya kemampuan Bu, kenapa ibu harus minder gitu, kemampuan menggambar ibu bagus gitu ya. Nah itu yang dikatakan oleh perawat ya, sehingga pasien akan merasa, oh iya ya ternyata saya punya kemampuan menggambar ya dibandingkan dengan orang lain gitu. Nah, selanjutnya setelah itu baru dimasukkan dalam jadwal kegiatan klien seperti itu. Ya, jadi menggambarnya dilatih mau berapa kali latihan kayak gitu ya. Nah, sebenarnya intervensi SP1 ini intervensinya banyak ya. Nanti saya kasih terkait dengan yang kolom-kolom ya. Jadi setelah identifikasi, latih kemampuan yang pertama, terus kemudian kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya berarti latih kemampuan yang nomor 2 ya. Pertemuan kedua nanti dievaluasi apakah menggambarnya sudah dilakukan secara mandiri gitu ya. Setelah itu kalau sudah bisa, sudah mandiri, latih lagi kemampuan yang lain misalnya menyapu gitu ya. Jadi tergantung pasien milih yang mana sesuai kesepakatan. Itu untuk intervensinya. Itu kayak gitu terus ya. Untuk obat sebenarnya tidak ada kalau HDR itu SP obat yang SP2 itu harus obat itu enggak ya. Jadi latih gitu ya untuk HDR. Dan obatnya itu menyesuaikan otomatis ya, otomatis SP2 itu SP2 otomatis memberikan obat itu langsung diberikan oleh pasien gitu ya. Nah, ini ada tugasnya ya, silahkan kalian buat LP, laporan pendahuluan ya. Laporan pendahuluan tentang harga diri rendah, tulis tangan, tugas mandiri ya. Dan apa namanya? Selain definisi ya, ada faktor predisposisi presipitasi dari harga diri rendah, kalian buat juga pohon masalahnya ya, diagnosa yang muncul, intervensinya ya, intinya membuat laporan pendahuluan pada pasien HDR gitu. Oke. Ini yang untuk HDR-nya ya, konsep diri yang HDR sudah selesai. Selanjutnya adalah yang gangguan citra tubuh ya. Untuk gangguan citra tubuh itu kan citra tubuh masuk kategori konsep diri juga ya. Ada 5 apa saja ya? Masih ingat? Ya, ada citra tubuh atau gambaran diri, kemudian ada HDR ya. Ada ideal diri, identitas diri ya, ini ya, peran diri. Nah, salah satunya adalah citra tubuh. Nah, kita udah bahas tentang harga diri, kita bahas tentang citra tubuh. Nah, kalau citra tubuh itu definisinya adalah perasaan tidak puas seseorang terhadap tubuhnya. Jadi dia tidak puas tentang tubuhnya. Nah, kalau di video yang sudah kalian lihat komunikasinya kan ditanya, dari yang kamu bercermin itu kamu suka enggak dengan matamu, dengan rambutmu dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada enggak yang dia tidak suka? Nah, itu yang harus ditanyai oleh perawat ketika mengkaji pasien dengan harga diri rendah. Jadi harga diri rendah itu tidak hanya harga diri saja yang terganggu, bisa saja terganggunya di citra tubuh, bisa juga terganggunya di peran diri gitu, atau identitas diri gitu ya. Nah, perasaan tidak puas seseorang terhadap tubuhnya ini diakibatkan biasanya oleh perubahan struktur, ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kamu terlahir dengan hidung yang pesek, dia tidak suka dengan bentuk hidung yang pesek misalnya. Atau dia itu tadinya normal ya, tetapi kecelakaan kemudian diamputasi sehingga tidak ada salah satu tubuhnya sehingga dia tidak suka ya. Itu adalah contoh gangguan citra tubuh. Jadi konfunsi dari dalam gambaran mentalnya tentang diri fisik individu itu dia ada gangguan
Ya, dia tidak puas, tidak bangga, tidak, apa ya, "Aduh aku nggak suka lah, pokoknya nggak suka dengan tubuhku, aku nggak suka dengan hidungku yang pesek, aku pokoknya nanti mau operasi, mau memancungkan hidungku," kayak gitu ya misalnya. Itu adalah gangguan citra tubuh. Penyebabnya tadi saya bilang ada perubahan fungsi tubuh, biasanya akibat proses penyakit, bisa saja karena misal stroke gitu ya, sehingga tubuhnya yang tadinya mulutnya nggak pelok jadi pelok gitu. Kemudian perubahan struktur tubuh tadi luka operasi ya atau tadi kecelakaan atau apa. Bentuk tubuh, tindakan pasang infus, oksigen, kateter ya atau dari awalnya sudah diciptakan seperti itu tapi dia tidak puas gitu. Udah diciptakan oleh Tuhan gitu ya, hidungnya kayak gitu, dia tidak puas. Bisa saja seperti itu. Kemudian perubahan pandangan terhadap penampilan tubuh. Lihat orang Korea gitu ya, mukanya tirus-tirus gitu ya. Nah, pengen yang seperti itu. Padahal kamu orang Asia kulitnya ya nggak putih-putih banget gitu ya, tapi pengen yang putih, yang apa gitu ya, sesuai dengan, pandangan. Karena ada perubahan pandangan kriteria cantik gitu ya misalnya. Tanda gejalanya, ini ada tanda gejala mayor dan minor. Untuk mayornya ada dia mengatakan bahwa dia menolak perubahan atau menolak kehilangan dari tubuhnya, gitu, kalau mayor. Kemudian ada perasaan negatif ya tentang tubuhnya, dia mengatakan tidak suka atau apa. Untuk objektifnya kita bisa lihat untuk yang mayor, dia itu kehilangan bagian tubuh atau fungsi dan struktur tubuhnya sudah berubah. Kita lihat juga dia suka menghindari atau tidak mau menyentuh tubuhnya yang berubah atau menyembunyikan bagian tubuh yang berubah gitu ya, itu mayor. Kemudian minor, minor subjektifnya yang dikatakan pasien, dia mengatakan ada penampilan yang berubah, ya, dia mengatakan takut, ya, kemudian juga mengatakan ada kehilangan atau perubahan gitu. Objektifnya yang bisa kita lihat adalah hubungan sosialnya berubah, biasanya dia menghindari orang lain, kemudian respon nonverbalnya, ya bahasa tubuhnya dia tidak tidak nyaman gitu dan mengalami trauma bisa gitu ya, trauma bagian tubuhnya karena tidak berfungsi kembali seperti sedia kala. Kondisi klinis terkait bisa saja mastektomi seperti pemotongan payudara atau amputasi, mengalami jerawat yang tidak kunjung sembuh ya, luka bakar, obesitas, kehamilan atau stroke ya, aduh badanku jadi jelek gitu dan lain-lain, itu akan mempengaruhi harga diri seseorang terkait dengan citra tubuhnya. Tujuan asuhan keperawatannya adalah ada tentang kognitif berpikirnya dia harus mengenal bagian tubuhnya yang sehat, ya, yang tidak terganggu, gitu. Dia tahu yang sakit yang mana, yang tidak berfungsi yang mana, tapi dia juga harus tahu mana yang masih berfungsi, mana yang sehat, ya. Terus tahu juga gimana cara mengatasi gangguan citra tubuh. Jadi dia harus tahu dulu yang sehat, gitu. Psikomotor ini nanti dia akan mengafirmasi bagian tubuh yang sehat ya. Kemudian akan melatih atau menggunakan bagian tubuhnya yang masih sehat. Kemudian merawat diri ya, itu merupakan salah satu askep tujuan askep dari psikomotor. Lanjut yang afektif itu mengevaluasi manfaat ya yang dirasakan dari bagian tubuh yang terganggu ya, dia tahu manfaatnya, dia bersyukur, ya ini salah satunya. Tindakan keperawatannya adalah dengan mengkaji bagian tubuh yang terganggu dan bagian tubuh yang sehat, dia kaji dulu tadi. Gejalanya yang dia rasakan itu apa, kemudian kita menjelaskan tentang proses terjadinya, kenapa kok bisa mengalami gangguan citra tubuh, misalnya operasi atau kecelakaan atau apa gitu ya. Kemudian kita bisa diskusikan terkait persepsi perasaannya pasien terhadap citra tubuhnya yang dia rasakan. Ya, kemudian latih bagian tubuhnya yang masih sehat, ajak dia untuk bersyukur, latih afirmasi, ya, latih klien merawat diri, ya, itu tadi. Kalau yang tindakan keluarganya adalah
jelaskan tentang gangguan citra tubuh itu apa ke keluarga, ya tadi pertama kaji masalah, kemudian yang ketiga latih keluarganya cara merawat pasien biar nggak minder gitu, ya. Latih keluarga menciptakan suasana yang mendukung dan diskusikan gejala, lakukan follow up. Begitu kuliahnya hari ini selesai.